Saya lihat ada yang ditegur MC kita, ada yang ngantuk. Lalu di bawah saya tadi jumpai, saya cerita kenapa ngantuk. Kenapa? Di kesempatan itu saya bercerita kepada, mungkin ada di sini. Coba di mana tadi? Bapak Amberita kalau nggak salah tadi. Ya. Betul kita tadi bicara. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan ngantuk, capek, bosan kalau Anda mau sukses. Tidak ada alasan. Jika memang bisa 2-3 tahun sukses, maka seharusnya Anda tidak pelihara bosan, ngantuk, capek, jauh, hujan, panas, tidak perlu. Kalau memang betul bisa 2-3 tahun sukses. Masalahnya kenapa ngantuk? Anda betul-betul belum dari jiwa, belum dari hati, belum dari dalam Anda mau sukses. Kalau saya tanya sekarang sudah bosan miskin? Sudah. Betul? Tapi tindakanmu tidak sesuai dengan ucapan. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur ada di Mercy. Untuk itu saya meminjam tangan tulus Bapak Ibu sekalian untuk memberi aplaus yang luar biasa kepada owner Mercy yang menciptakan sistem ini. Mari kita beri aplaus buat Bapak Saud Patriman Simatupang. Kita beri aplaus lagi yang luar biasa kepada head founder Bapak Anggia Simatupang. Dan biasa kita beri lagi aplaus yang luar biasa head founder yang barusan memberikan materi, Bapak Insinyur Manuntun Istinja. Dan kita beri aplaus yang luar biasa juga kepada founder kita Ibu Panaria Siwambi, dan terkhusus kepada Ketua Panitia Bapak Agus Hamdani, dan MC kita Bapak sahabat saya Mr. Lex, dan Bapak Manajer Nasional yang luar biasa, sahabat saya, ipar saya ini, Bapak Ronald Simatupang. Dan kita kenal Bapak Bulldozer, betul? Semua diratakan semua, di bulldozer semua. Pagi-pagi sudah status kegiatan Mercy, betul nggak? Dan luar biasa. Di sini juga Bapak Andreas, selalu saya komunikasi dengan beliau. Kita beri aplaus. Bapak Oke, kita beri aplaus luar biasa. Dan Bapak Batara, aplaus luar biasa. Dan buat kita semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kita semua petarung, pejuang kehidupan untuk merubah hidup banyak orang. Kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada pepatah mengatakan kenal maka saya, tak kenal maka tak. Iya, jadi nama saya Rudianto Pardamaian Situmorang. Jadi Jawa dan Batak, itulah Rudianto Pardamaian. Saya punya istri namanya Ibu Rumpina Manihuruk Parna. Mungkin di sini ada Raja Parna atau pariban saya. Salam luar biasa buat Anda semua. Kami dikaruniakan Tuhan 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Sudah sekolah semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya Mercy saya tahu karena ada yang memberitahu, betul? Untuk itu saya pinjam tangan tulisnya untuk buat Bapak Chandra Monang Sinurat.
Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda juga patutnya bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang mengenalkan Mercy ini kepada Anda, karena cepat atau lambat hidup Anda akan berubah. Nah, kami tinggal di Desa Pardumuan, Kecamatan Simanindo, Lontung, Kabupaten Samosir. Jadi kalau Anda berkunjung ke daerah kami, Desa Pardumuan, jangan Anda cari namanya Rubianto, nggak dikenal. Yang dikenal perdamaian. Ya, nanti nggak ada yang tahu. Tapi saya di sekolah, ya, saya dikenal Rubianto. Tapi kalau di kampung saya, perdamaiannya yang dikenal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di desa yang bisa dikatakan terpencil, penduduknya hanya sedikit. Satu desa itu tidak sampai 300 kakak, dan owner top leader Bapak Anggia dan Bapak Mr. Lex sudah dari rumah kami, sudah berkunjung ke desa kami. Mereka sudah melihat keadaan situasi kehidupan masyarakat di sana, seperti apa hidup masyarakat di sana. Tapi Bapak Ibu sekalian, berkat Mercy, perubahan hidup yang luar biasa saya rasakan. Seandainya tidak di Mercy saya, mungkin untuk menyekolahkan anak saya tamat SMA pun sudah kewalahan. Sudah sangat kewalahan, karena kami di sana bertani. Bertani hanya lahannya tidak sebegitu luas, tidak seperti di daerah Jawa atau di Dairi atau di tanah Jawa. Ya, ada daerah-daerah di sana, daerah-daerah Sumatera di sana. Kalau di daerah lain luas lahan pertaniannya, tapi kalau di kampung saya hanya pegunungan, batu-batu. Lahan pertanian itu sedikit. Kalau untuk cukup untuk kehidupan sehari-hari, kalau cukup udah syukur. Jadi kalau sempat untuk mengkuliahkan, untuk membeli mobil atau bangun rumah mewah, nggak bakalan bisa. Tapi Bapak Ibu sekalian, berkat Mercy, 1 tahun saya kerjakan Mercy, saya sudah bisa membawa roda ban Avanza 1 tahun pertama. Lalu jalan 2 tahun, saya beli lagi Fortuner. Lalu saya beli tanah lagi. Saya beli tanah cash. Jadi luar biasa Mercy ini membawa perubahan hidup yang lebih baik ke depan. Jika saya orang desa bisa, maka seharusnya Bapak Ibu yang tinggal di kota yang banyak ketemu orang, harusnya Anda jauh lebih bisa. Kalau saya keluar dari rumah, bukan ketemu manusia, karena kampung itu jauh-jauh antara kampung yang satu dengan kampung yang lain. Rumah yang satu kayak rumah yang satu lagi, jauh-jauh. Jadi manggil orang di sana kayak Tarsan, sebut nama kayak Tarsan panggilnya. Contohnya manggil saya kan Pardamian gitu ya, ada gaungnya. Nah, dan dijawab lagi. Makanya suara-suara orang di sana melenting, bisa pintar-pintar nyanyi di sana. Cuman saya nggak pintar. Keluar dari rumah bukan manusia yang ketemu, tapi sawah, lalu kerbau. Bukan manusia, tapi saya bisa sukses di Mercy, betul? Nah, sekarang masalahnya kenapa tidak sukses Bapak Ibu sekalian? Kenapa tidak sukses teman-teman saya? Karena Anda selalu bergelut di dalam alasan.
mencari solusi. Bukan alasan kampung itu desa yang tertinggal. Nggak alasan. Mungkin Anda berpikir, oh di kampung saya kan orangnya miskin, susah hidupnya, nggak mampu. Anda mengatakan itu kan 1.200.000, itu kan duit. Betul, duit. Tapi coba Anda bayangkan, kalau memang itu duit 1.200.000, 1.300.000, atau katakan 8,5 juta, bisa merubah hidup, bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Apakah Anda katakan itu mahal? Kalau memang bisa 8,5 juta, bisa Anda menjadi seorang pengusaha yang bakalan bisa berpenghasilan ratusan juta satu bulan, bahkan miliaran. Apakah itu mahal? Masalahnya keyakinanmu untuk sukses tidak ada. Kenapa tidak ada keyakinannya? Anda mengatakan nggak pintar ngomong. Seharusnya ketika Anda berpikir tidak pintar ngomong, joinlah di Mercy, karena Anda diajari sehingga yang tadinya tidak pintar menjadi pintar. Betul nggak? Tapi kalau Anda bilang belum join di Mercy, saya udah tahu, saya bingung. Seharusnya Anda nggak pintar, masuklah ke Mercy biar pintar. Nggak pintar ngomong jadi pintar kalau masuk ke Mercy. Aduh, saya sibuk. Bapak Ibu, ada member saya namanya Dr. Juwita Manoro, seorang dokter di rumah sakit dan buka praktek juga di rumah. Suaminya juga dokter, anaknya masih kecil, sibuknya luar biasa, hanya memakai paruh waktu, tapi bisa berpenghasilan sampai 37 sampai ke 50 juta per bulan. Mungkin pikir itu kan dokter, pas itu berbicara kesehatan didengar, betul nggak? Nah ternyata banyak dokter-dokter yang lain enggak, karena yang lain banyak dokter juga dan saya enggak jalan juga. Berarti bagaimana supaya sukses? Kita harus bertindak, kita harus belajar, betul nggak? Tidak alasan karena dokter. Sekarang saya dokter nggak? Jadi Anda jangan berpikir itu karena dokter. Nah yang berbicara ini dokter nggak? Enggak kan? Jadi itu tidak alasan. Nah sekarang bagaimana supaya sukses Bapak Ibu? Anda join, itu syaratnya untuk sukses, join dulu. Lalu Anda belajar. Tidak cukup hanya join. Setelah join belajar, jangan langsung menggurui. Ini masalahnya bonusmu belum ada, sudah ada guru yang Anda ajarin lagi upline-mu. Karena Anda pernah berbisnis di luar sana, betul nggak? Manut dulu, nurut gitu. Ikutin arahan leadermu. Jangan membantah, jangan sok pinter. Nolkan dulu dirimu, ibaratnya gelas. Kosongkan dulu biar bisa diisi, betul nggak? Tapi ketika Anda sudah merasa full, merasa terisi, sudah merasa tahu, sulit untuk diisi. Akan tumpah, betul nggak? Coba Anda bayangkan gelas berisi air udah penuh, diisi lagi, apa yang terjadi? Tumpah, betul nggak? Nggak masuk. Maka belajar dulu deh. Belajar. Kalau nggak pintar ngomong, belajar ngomong deh. Aku mau belajar deh, ngomong dulu, aku bicara dulu, aku produk, marketing, latih dulu dirimu. Kuasai bisnismu, betul nggak? Ketika Anda sudah menguasai bisnismu, maka timbullah percaya dirimu. Timbul percaya diri, Anda semakin profesional, sehingga Anda semakin meyakinkan. Anda didengar orang bicara, nggak ngamuk-ngamuk lagi. Jadi ketika kita nggak lancar, ketika kita kuasai bisnis kita, orang nggak suka mendengar Anda bicara, betul nggak? Nggak yakin orang sama Anda. Di situ masalahnya. Maka harus belajar
belajar. Belajar seperti apa yang Anda pelajari? Salah satunya Mercy Basic Training. Di sini ada diajari, ada sekolahnya, ada pembelajaran yang berjenjang. Ada Mercy Basic Training, Mercy Leader Training, Professional Mercy Leader Training, sampai PTOT nanti. Ini MBT juga belum pernah sudah menggurui, sudah menghakimi, ya kan, sudah sok pintar dari upline-nya. Nah ini di situ yang membuat gagal, tidak mau belajar. Nah belajarnya bagaimana membuat janji sama orang, bagaimana tadi membuat list daftar nama itu tadi. Jangan diingat seperti tadi MC kita yang mengatakan, ya kita ingat 1000 orang, ya besok lupa, karena ada hal-hal yang baru yang kita perlu ingat, betul nggak? Jadi harus ditulis, yang di handphone itu ditulis daftar namanya. Jadi belajar untuk datang ke rumah orang, bagaimana bersikap. Prospek itu belajar prospeknya bagaimana. Seharusnya Bapak Ibu sekalian prospek dulu 21 atau 31. Maksudnya di situ 2 Anda yang sudah member menjumpai 1 yang belum member, atau 3 Anda yang sudah member menjumpai 1 yang belum member. Jangan terbalik-balik, Anda baru member bilang propolis pun masih metropolis, Anda langsung jumpai 5 orang, 3 orang, Anda langsung di prospek balik, betul nggak? Lalu Anda bilang susah. 1 hari ini sudah saya prospek 5 orang Pak, lalu dibikin gambar yang nangis itu, ya kan? Dikirim ke upline-nya, nangis dia, ya, merasa sudah kiamat, sudah nggak jelas. Rupanya Anda kurang belajar, kurang tahu strategi bagaimana prospek. Lalu ketika Anda prospek Bapak Ibu, sikap attitude-mu harus Anda lakukan dengan luar biasa di situ. Anda hargai yang punya rumah. Contoh seperti ini, kita masuk ke rumah prospekan, Anda harus antusias, exciting, enjoy. Wajahmu harus wajah meyakinkan, wajah yang memberi sinar kebahagiaan. Jangan cemberut. Makanya kalau ada masalah, nggak usah dulu prospek deh. Nggak usah dulu, karena Anda udah pasti ditolak. Karena wajahmu wajah penolakan. Halo. Hibur dulu hati. Ya. Bahagiakan dulu dirimu. Makanya tadi Pak Manuntun mengatakan pimpin dulu dirimu, betul nggak? Jadi ceria dulu masuk ke rumah orang. Lalu ketika Anda bawa leadermu belum dulu, jangan Anda langsung duduk. Belum dipersilakan dulu, Anda sudah duduk. Leadermu pun belum dulu, Anda sudah duduk. Ya. Lalu mau mulai pembicaraan, mulai apa? Hantam. Yang Anda harus lakukan apa? Bapak Ibu, terima kasih sudah ada waktunya, sudah menyambut kami di rumah Bapak Ibu. Saya sangat senang. Di sini saya bawa manajer saya atau leader saya mau ketemu dengan Bapak Ibu, karena saya sangat menghargai Bapak Ibu. Makanya saya minta tolong sama leader saya ini agar maksimal informasi ini Bapak Ibu dapatkan. Maka sebenarnya leader saya ini sudah sibuk, tapi saya sangat minta tolong supaya diberikan waktunya untuk ketemu dengan Bapak. Karena saya sangat menghargai Bapak, menghargai Ibu. Itu saya persilakan Bapak leader saya atau Pak manajer, Pak direktur, baru mulai ngomong. Lalu ketika leadernya ngomong, jangan lagi Anda pegang handphone. Halo? Ini masalahnya Anda
juga pegang handphone. Dibiarkan leadernya di situ ngomong, nggak dihargai. Halo. Maka ketika gagal, nggak closing, Anda cemberut, udah habis ongkos sekian, pengeluaran sekian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Anda sudah melakukan dengan benar, tidak closing, itu bukan urusan. Jangan langkai hak Tuhan. Dengan sikapmu dan antusiasmu, wajahmu wajah ceria, supaya tidak closingnya tinggi. Jadi ketika sudah extend, kalau ada 3-4 orang semua fokus ke leader yang berbicara itu, mentransferkan energi positif kepada calon member. Jadi jangan ada lagi yang sok-sok mondar-mandir, telepon, nantilah dulu itu kalau leadermu sudah ngomong, betul nggak? Siap. Lalu kalau disuruh counseling datang, jangan bilang hujan, panas, jauh, tapi mau sukses. Halo, mau sukses nggak? Belajar banyak yang harus kita pelajari. Saya udah takut waktu. Nah, akibat belajar timbullah paham. Sehingga Anda nanti menjadi leader juga bisa memahami. Bagaimana Anda memahamkan orang Anda aja nggak paham? Betul nggak? Maka banyaklah belajar agar banyak yang Anda ajarkan ke bawah. Maka kalau training, jangan bilang itu aja nya. Disuruh datang ke pertemuan, disuruh sharing, itu aja nya. Memang begitu aja. Apa kabar, betul nggak? Tapi jutaan setiap hari. Emang gitu aja. Sama orang bilang, kalau bawa mobil itu aja nggak? Setirnya di situ aja nggak? Apa ganti-ganti? Enggak kan? Maka justru di situ-situ aja lah. Makanya kita semakin ahli, betul nggak? Semakin mahir, makin gampang mengendarainya, semakin gampang mengerjakannya. Jangan bilang begitu-gitu aja, giliran Anda disuruh ke depan ngomong, memperkenalkan dirinya pun komentar. Iya kan? Jadi ketika Anda sudah paham, sudah timbul pemahamanmu, maka timbullah semangat. Timbullah semangat. Yes, saya sudah bisa. Saya sudah bisa. Saya sudah paham produknya. Saya sudah yakin produknya. Makanya disuruh konsumsi produk supaya Anda semakin yakin. Betul nggak? Kalau sudah yakin Bapak Ibu, makanya banyak orang-orang yang semangat di sini karena ada yang dari produk. Betul nggak? Dia mengalami kesembuhan dari produk kita. Timbullah semangatnya luar biasa, berapi-api. Ada yang semangat karena dia paham bisnisnya, paham marketingnya, bisa merubah hidup. Jangan bilang 2-3 tahun bisa sukses, tapi Anda nggak paham di mananya 2-3 tahun bisa sukses. Karena Anda hanya ikut-ikutan. Tapi nggak apa-apa, awalnya Anda ikut-ikutan, Anda mendengar, lama-lama Anda akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jadi menciptakan Anda orang yang semangat. Kalau sudah semangat Bapak Ibu sekalian, kalau sudah semangat, tidak ada lagi yang bisa membatalkan atau menghalangi suksesmu. Tidak ada lagi. Maka sukses harga mati. Sukses itu pasti milik Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak sukses? Karena tidak semangat. Kenapa tidak semangat? Karena tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena nggak mau belajar. Join sudah, belajar enggak?
yang diajarkan dari mulai sesi pertama tadi, gak yakin aku nih semua ini. Cuman modal semangat lah, ya kan? Semangat itu semua semangatnya nggak kokoh, nggak kuat semangatnya, nggak teguh. Semangatnya pulang dari sini nanti, katakan di sini udah full 100 ya. Pulang dari sini di jalan hilang 20. Sisa 80. Sampai di rumah ngobrol-ngobrol sama istri atau suami dengan anak, hilang lagi 20. Sisa berapa? 60. Mandi. Sisa 30, hilang 30. Berarti sisa berapa? Tinggal 30. Lalu tidur. Pagi-pagi udah hilang 20, sisa 10. Perlu dicas lagi. Sudah lowbat, udah dikasih sinyal untuk dicas lagi, betul nggak? Tapi ketika Anda tidak merapatkan diri, tidak mendekatkan diri kepada dirimu, soak lah. Tahu soak? Gak bisa lagi dicas. Di telepon gak diangkat lagi. Halo? Di WA takut membacanya. Lalu dibuat privasi apa? Di Jawa handphonenya privasi, ya kan? Di setel handphonenya privasi supaya nggak ketahuan diri. Maka gagal, betul? Maka Bapak Ibu sekalian, mari berubah, bangkit dari tidurmu, belajar dan belajar. Afirmasi dirimu, katakan kepada dirimu, Anda bisa, saya bisa. Ketika Bapak Rudi seorang anak desa di kampung, seorang petani bisa, maka saya harus bisa, katakan itu kepada dirimu. Bapak Ibu sekalian, saya sangat meyakini bahwa semua manusia dilahirkan ke dunia ini tidak ada satu orang pun untuk hidup susah. Tidak ada satu orang pun dilahirkan ke dunia ini untuk hidupnya susah. Itu keyakinan saya. Sungguh sedihnya, sungguh tidak adilnya Tuhan itu ketika memang ada seseorang diciptakan untuk hidupnya susah. Betul? Tuhan itu baik, sangat baik. Kita dilahirkan untuk sukses, Bapak Ibu, untuk hidup bahagia. Nah sekarang kita kenapa tidak sukses? Kenapa tidak sukses kita? Maka perlu evaluasi, merenung, introspeksi, lalu berdoa kepada Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah merenung, kita tidak pernah mengevaluasi kenapa kita gagal, kenapa hidup kita susah. Sementara kita meyakini sebagai umat beragama, mau agama apapun, bahwa manusia dilahirkan hidupnya untuk sukses dan bahagia. Pertanyaannya, kalau memang manusia itu dilahirkan untuk sukses dan bahagia, kenapa banyak susah? Itu harus kita renungkan. Atau apa buktinya manusia dilahirkan ke dunia ini untuk hidup sukses dan bahagia? Apa buktinya? Kalau kita berbicara ranah hukum, jika dua diketemukan alat bukti, sah menjadi tersangka. Betul nggak? Nah sekarang coba kita sebutkan dua alat bukti yang mengatakan manusia dilahirkan ke dunia ini untuk sukses dan bahagia. Bukti yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta ini lengkap dengan isinya, betul nggak? Lengkap semua. Lalu yang kedua, hanya manusia lah, sama manusia lah yang diberikan Tuhan akal sehat.
tidak diberikan sama ciptaan yang lain, betul? Hanya sama manusia lah diberikan Tuhan akal sehat untuk berpikir. Maka untuk sukses itu tidak cukup hanya semangat, tapi harus berada di pekerjaan yang tepat. Halo? Maka Mercy ini, kenapa saya katakan bahwa Anda sudah dipastikan sukses 2-3 tahun ke depan? Karena Mercy sudah pekerjaan yang sangat tepat kita kerjakan untuk membawa perubahan hidup yang luar biasa. Karena Mercy mampu membayar Anda sampai 2 juta satu hari. Betul nggak? Sementara dia bekerja di luar sana, yang dikatakan saya bayar Anda sekian sebulan, betul nggak? Tidak ada yang mengatakan Anda sukses. Lakukan tugasmu maka Anda sukses, tidak ada. Tapi di Mercy Bapak Ibu, lakukan saja tugas dan tanggung jawabmu, maka dipastikan Bapak Ibu, dipastikan Anda sukses. Maka banyak hal yang harus kita perbaiki. Jangan sampai Anda masuk ke Mercy tapi tidak ada pemahamannya seperti itu. Mercy ini mampu membayar kita, mahal sekali kita dibayar. Jadi ini pekerjaan sudah sangat tepat. Jadi kenapa kita tidak sukses selama ini? Di luar sana sudah tahun, Bapak Ibu lah yang tahu pekerjaan apa yang sudah Anda lakukan, perjuangan seperti apa perjuangan Anda, seperti apa hidup Anda sekarang. Di luar sana kita terikat, penuh tekanan. Kita buka usaha penuh kompetitor persaingan. Di sana terjadi gontok-gontokan, terjadi gaya renang, singkirkan kiri, singkirkan kanan, baru kita maju, betul nggak? Ya. Tapi di Mercy Bapak Ibu, rangkul, bimbing teman, ajari mereka. Bahkan yang bukan satu tim juga sama kita. Kita harus saling menguatkan, saling memotivasi, saling mendukung. Kita rangkul mereka, kita sukseskan mereka. Betul? Itulah Mercy. Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana Anda supaya puluhan juta satu hari? Bagaimana supaya puluhan juta satu hari? Tidak mungkin Anda berbonus puluhan juta satu hari ketika Anda tidak join dengan benar. Betul? Iya. Betul nggak? Next, kita tinggal 5 menit Pak ya? 5 menit? Oh iya. Oh iya. Jadi bagaimana Bapak Ibu supaya puluhan juta? Tadi Pak MC kita mengatakan 10 juta satu hari. Siap 10 juta satu hari. Sekarang tanya dulu dirimu, Anda sudah platinum nggak? Untuk potensi bonus puluhan juta satu hari? Platinum? Siapa yang sudah platinum? Iya, tepuk tangan buat Anda. Tepuk tangan buat Anda yang sudah platinum. Yang belum segera bertobat. Bapak Ibu sekalian, kita harus di platinum karena kerjanya sama, capeknya sama, tapi kita dibayar berbeda, betul nggak? Sama capeknya loh. Maka segera join di platinum. Setelah join di platinum, kerjakan setiap hari, pahami bisnisnya, ya, pahami bisnisnya, pahami produknya, ya, yakinkan dirimu, bangun percaya dirimu, bawa di dalam doa, bawa di dalam doa, maka Anda akan sukses, Bapak Ibu. Apa tadi yang pertama? Join yang benar. Terus yang kedua, selalu fokus sama solusi, hindari alasan. Terus pahami
bisnisnya, marketingnya, produknya Anda harus paham. Ya. Terus kerjakan setiap hari dan berdoa. Itulah kiat sukses Bapak Ibu di Mercy.